Pi Network node. Ada puluhan juta orang yang menyebut diri mereka pioner di Pi Network. Setiap hari, mereka membuka aplikasi, mengklaim reward, melihat angka yang terus bertambah, dan merasa bahwa mereka sudah berada di jalur yang benar. Namun ada satu kenyataan yang jarang disadari. Dari puluhan juta pioner itu, hanya sebagian kecil yang beroperasi di level yang secara fundamental berbeda. Bukan karena mereka lebih awal bergabung. Bukan karena mereka memiliki lebih banyak pi. Perbedaannya ada pada sesuatu yang hampir tidak pernah dibicarakan secara serius di komunitas Pi Network. Dan selisih antara mereka dengan mayoritas pioner lainnya bukan soal teknis semata. Ini soal posisi, yang akan menentukan seberapa jauh Anda bisa masuk ke dalam ekosistem yang sedang dibangun saat ini. Masalahnya bukan pada apakah Anda tahu tentang Pi node. Masalahnya ada pada fakta bahwa hampir tidak ada yang pernah menghitung secara jujur apa yang sebenarnya mereka lewatkan selama ini. Dan itulah yang akan dibahas secara menyeluruh dalam video ini. Fakta 0,9%. Angka ini bukan sekadar perkiraan. Ini mencerminkan proporsi kecil pioner yang benar-benar beroperasi melalui node di jaringan Pi Network saat ini. Jika dibandingkan dengan puluhan juta pengguna, hasilnya berada di kisaran kurang dari 1%. Artinya, dari setiap 100 pioner yang Anda kenal, kemungkinan besar hanya satu yang menjalankan node. Bahkan bisa jadi tidak ada satupun. Pertanyaan yang wajar muncul adalah, mengapa angkanya sekecil itu? Pi node harus dijalankan di perangkat komputer, bukan smartphone. Ada proses evaluasi yang dilakukan oleh Pi Core Team terkait stabilitas perangkat dan kualitas koneksi internet. Tidak semua yang mendaftar langsung aktif di jaringan. Ada tahapan yang harus dilalui, dan tahapan itu membutuhkan konsistensi yang tidak semua pioner siap berikan. Disinilah masalah mulai muncul. Banyak pioner mengira bahwa node hanya bisa dijalankan oleh mereka yang memiliki latar belakang teknis. Padahal, Pi node dirancang dengan pendekatan yang berbeda dibandingkan banyak blockchain lain. Tujuannya jelas, memperluas partisipasi, bukan membatasi hanya pada kalangan teknis. Hambatannya bukan pada kemampuan teknis. Hambatannya ada pada ketidaktahuan, dan pada anggapan bahwa aktivitas dari smartphone saja sudah cukup untuk membangun posisi nyata dalam ekosistem ini. Selain itu, ada satu fakta yang membuat situasi ini lebih penting dari yang banyak disadari. Jaringan Pi mainnet terus mengalami penyesuaian dan peningkatan protokol. Setiap node yang aktif perlu mengikuti pembaruan yang ditetapkan agar tetap sinkron dengan jaringan. Ini bukan sekadar pembaruan fitur. Ini adalah syarat agar node tetap relevan dalam sistem yang terus berkembang. Node yang tidak mengikuti perkembangan tersebut berpotensi berhenti berkontribusi dalam jaringan. Bukan karena sistem gagal, tetapi karena tidak mengikuti informasi yang sebenarnya sudah tersedia secara terbuka. Apa yang node sebenarnya lakukan? Sebagian besar pioner mengenal Pi Network melalui satu aktivitas, mining di smartphone. Namun di balik aplikasi itu, ada struktur yang jauh lebih dalam dan jarang dipahami secara utuh. Di dalam jaringan Pi Network, terdapat beberapa level partisipasi yang berbeda secara fundamental. Level pertama adalah pengguna aplikasi, mereka yang berinteraksi melalui Pi App dan membangun jaringan kepercayaan. Aktivitas mereka penting, tetapi tidak langsung berperan dalam proses teknis blockchain yang berjalan. Level kedua adalah node. Node berfungsi untuk memvalidasi data dan menyampaikan transaksi ke dalam jaringan. Pada titik ini, peran pengguna berubah, dari sekadar partisipan menjadi bagian dari infrastruktur yang memungkinkan sistem tetap berjalan. Level berikutnya adalah node dengan peran lebih tinggi dalam mekanisme konsensus. Dalam arsitektur Pi, konsensus mengacu pada Stellar Consensus Protocol, di mana sebagian node berfungsi sebagai referensi utama dalam menentukan validitas transaksi. Mereka beroperasi secara konsisten dan menjadi bagian penting dalam menjaga integritas jaringan. Perbedaannya bukan sekadar kapasitas teknis. Perbedaannya terletak pada tingkat pengaruh dalam proses validasi. Semua node berkontribusi, tetapi tidak semua memiliki bobot yang sama dalam menentukan hasil akhir. Intinya, Pi Network menggunakan sistem konsensus yang berbeda dari Proof of Work seperti Bitcoin. Dalam sistem ini, node membentuk hubungan kepercayaan yang saling terhubung dan memvalidasi satu sama lain. Dan security circle yang selama ini Anda bangun di smartphone, lingkaran yang diisi oleh orang-orang yang Anda percaya, bukan hanya berfungsi untuk meningkatkan mining rate. Data dari security circle tersebut berkontribusi dalam membentuk jaringan kepercayaan yang lebih luas. Struktur ini menjadi salah satu komponen yang mendukung cara node berinteraksi dalam memvalidasi aktivitas di dalam jaringan. Selanjutnya, apa saja yang divalidasi oleh node saat ini? Bukan hanya transfer Pi antar pengguna. Sejak fase Open Network,
Node juga berperan dalam mendukung aktivitas yang terjadi di dalam ekosistem, termasuk interaksi pada aplikasi berbasis Pi dan transaksi yang berjalan di dalamnya. Maka posisi node bukan statis. Ia berkembang seiring dengan bertumbuhnya ekosistem. Dan hampir tidak ada yang membahas implikasi dari hal ini secara konkret, bahwa setiap aktivitas dalam jaringan bergantung pada infrastruktur yang dijalankan oleh sebagian kecil partisipan tersebut. Upgrade V21.2. Urgensi saat ini. Pi Network melalui Pi Core Team telah menekankan bahwa mainnet node perlu mengikuti pembaruan protokol terbaru yang ditetapkan pada jaringan. Ini ditampilkan sebagai pengumuman prioritas pada halaman resmi Pi Node. Yang perlu dipahami adalah, ini bukan pembaruan fitur biasa. Ini adalah penyesuaian pada protokol mainnet, yang berarti node yang tidak mengikuti pembaruan berisiko tidak lagi sinkron dengan mekanisme konsensus yang sedang berjalan. Dalam Stellar Konsensus Protokol, konsensus hanya dapat terjadi di antara node yang berada pada versi protokol yang kompatibel. Node yang tertinggal pada versi lama tidak dapat berinteraksi secara penuh dengan quorum aktif. Kontribusinya ke jaringan dapat terhenti, cukup lama untuk membuat posisinya tertinggal dari jaringan yang terus bergerak maju. Masalahnya bukan pada apakah proses pembaruan itu sulit dilakukan. Masalahnya ada pada kenyataan bahwa banyak operator node tidak memantau pengumuman resmi dengan tingkat perhatian yang diperlukan. Mereka mengira node yang sudah berjalan akan tetap optimal tanpa pembaruan berkala. Padahal, jaringan terus berkembang. Dan node yang tidak mengikuti perkembangan itu tidak akan relevan dalam perhitungan jaringan yang baru. Selain itu, ada implikasi yang lebih luas, termasuk bagi pioner yang belum menjalankan node sama sekali. Setiap kali terjadi fase pembaruan, ada sebagian node yang tidak melakukan penyesuaian tepat waktu. Jumlah node aktif dapat berkurang sementara. Dalam kondisi seperti ini, distribusi partisipasi menjadi lebih sempit, meskipun hanya dalam jangka waktu tertentu. Di fase open network seperti sekarang, justru ini adalah momen di mana menjalankan node memiliki nilai strategis yang lebih tinggi dari sebelumnya. Jaringan secara tidak langsung membedakan antara partisipasi yang aktif dan yang pasif. Mereka yang berada dalam kelompok kecil ini bukan hanya berkontribusi pada jaringan. Mereka sedang menempatkan diri pada posisi yang tidak mudah dikejar oleh mereka yang tertinggal. Node dan ekosistem token ekonomi. Ada bagian dari ekosistem Pi Network yang jarang dibahas secara mendalam, hubungan antara node dan pergerakan ekosistem token di dalam jaringan. Dari total supply yang dirancang dalam sistem, sebagian dialokasikan untuk pengembangan ekosistem. Dana ini tidak dapat diperoleh melalui proses mining biasa. Tujuannya jelas, mendorong terbentuknya aplikasi nyata yang berjalan di atas jaringan Pi. Ekosistem token dalam Pi Network memiliki pendekatan yang berbeda dibanding banyak token kripto pada umumnya. Setiap proyek yang ingin menerbitkan token harus memiliki aplikasi yang sudah berjalan secara nyata, bukan sekadar konsep atau white paper. Hasil dari aktivitas token tersebut tidak mengalir langsung ke pengembang sebagai keuntungan bebas, tetapi masuk ke mekanisme likuiditas sistem untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Ini adalah desain struktural yang berbeda. Dan di titik ini, peran node menjadi jauh lebih penting dari sekadar istilah teknis. Setiap transaksi ekosistem token yang terjadi di mainnet divalidasi melalui node. Ketika pengguna berinteraksi dengan aplikasi di dalam Pi browser, ketika layanan digital digunakan, ketika aset berpindah antar partisipan dalam ekosistem, semuanya melewati proses validasi oleh infrastruktur node. Semakin banyak aplikasi yang aktif, semakin tinggi volume transaksi yang harus diproses. Dan ratusan ribu node yang ada saat ini menjadi lapisan utama yang menanggung seluruh aktivitas tersebut. Selanjutnya, Pi Network Ventures berperan sebagai divisi yang mendorong pertumbuhan ekosistem melalui pendanaan proyek-proyek baru. Mulai dari aplikasi gaming hingga utilitas berbasis Pi. Setiap proyek yang masuk ke ekosistem ini berpotensi menciptakan aktivitas transaksi yang nyata di jaringan. Dan setiap transaksi tersebut membutuhkan validasi. Artinya, Pi Ventures tidak hanya mendanai aplikasi. Mereka sedang memperluas ekosistem yang secara langsung bergantung pada kapasitas infrastruktur untuk beroperasi. Dan infrastruktur itu adalah jaringan node yang saat ini masih terbatas pada sebagian kecil pioner. Maka nilai sebuah node bukanlah sesuatu yang statis. Nilainya bergerak mengikuti pertumbuhan ekosistem. Ketika lebih banyak aplikasi aktif, ketika transaksi meningkat di Pi browser, ketika ekosistem token digunakan dalam skala lebih luas, beban validasi tidak tersebar ke seluruh pengguna, tetapi terkonsentrasi pada node yang sudah aktif saat ini. Keunggulan matematika. Mari lihat angkanya secara langsung. Pi Network saat ini memiliki sekitar 17,5 juta pioner yang telah menyelesaikan KYC dan berstatus terverifikasi. Mereka adalah pengguna yang dapat berinteraksi secara resmi di dalam ekosistem. Jika hanya 10% dari jumlah itu, sekitar 1,75 juta pioner, menggunakan satu aplikasi berbasis Pi secara rutin,
maka akan ada 1,75 juta transaksi yang harus diproses oleh jaringan. Dan seluruh beban validasi itu dibagi ke sekitar 421.000 node aktif. Sekarang perhatikan perbedaan 4 posisi yang ada. Pioneer yang hanya melakukan mining berada pada posisi paling dasar. Ia menerima distribusi, tetapi tidak terlibat dalam mekanisme yang memastikan transaksi di jaringan dapat berjalan. Posisinya sepenuhnya pasif dalam struktur teknis ekosistem. Pioneer yang sudah KYC memiliki akses untuk bertransaksi. Ini adalah peningkatan posisi. Ia dapat menggunakan Pi dalam ekosistem yang sudah terbuka. Namun kontribusinya terhadap stabilitas jaringan masih terbatas pada penggunaan, bukan validasi. Pioneer yang menjalankan node berada pada level yang berbeda. Ia berpartisipasi dalam proses validasi transaksi dan membantu menjaga integritas jaringan. Pada titik ini, perannya bukan lagi sekadar pengguna, tetapi bagian dari infrastruktur yang membuat sistem tetap berfungsi. Pioneer yang berada pada level konsensus dalam arsitektur stellar konsensus protokol memiliki peran yang lebih dalam lagi. Ia menjadi bagian dari mekanisme yang digunakan jaringan untuk mencapai kesepakatan atas validitas transaksi. Maka, mereka yang berhenti di tahap mining hanya melihat lapisan paling luar. Saldo Pi mereka bertambah setiap hari, tetapi posisi mereka dalam struktur jaringan tidak berubah. Sementara sebagian kecil yang menjalankan node tidak hanya mengakumulasi aset, tetapi membangun posisi yang secara struktural memiliki peran dalam sistem, terutama ketika ekosistem transaksi berkembang dalam skala penuh. Langkah konkret. Ada 3 langkah yang perlu dilakukan, secara berurutan dan tidak boleh dilewati. Pertama, periksa apakah perangkat Anda memenuhi syarat. Pi node versi terbaru dapat berjalan di Windows, Mac, dan Linux. Tidak diperlukan server khusus atau perangkat dengan spesifikasi tinggi. Komputer dengan koneksi internet yang stabil sudah cukup. Instalasi hanya boleh dilakukan dari sumber resmi Pi Network melalui domain resmi yang telah ditentukan. Sumber lain tidak dapat dijadikan acuan untuk keamanan instalasi. Kedua, lakukan pendaftaran dan ikuti proses evaluasi. Setelah perangkat lunak terpasang, akan tersedia formulir aplikasi node di dalam sistem. Pi Core Team melakukan penilaian berdasarkan stabilitas perangkat dan konsistensi koneksi. Proses ini tidak instan. Namun, semakin awal seseorang mendaftar, semakin panjang rekam jejak yang tercatat dalam sistem, dan itu menjadi bagian dari evaluasi keandalan node. Ketiga, bagi yang sudah menjalankan node, pembaruan ke versi 21.2 dan selanjutnya menjadi prioritas utama. Status pembaruan dapat diperiksa melalui halaman resmi Pi Node. Node yang tidak diperbarui sebelum batas waktu yang ditentukan tidak lagi terhubung secara penuh dengan mekanisme konsensus aktif. Ini bukan sekadar daftar opsi. Ini adalah urutan keputusan yang menentukan apakah seseorang tetap berada pada lapisan pengguna pasif, atau mulai bergerak ke posisi yang memiliki peran langsung dalam infrastruktur jaringan. Perhatikan informasi ini. Dalam sistem seperti ini, yang tertinggal bukan mereka yang tidak memahami teknologi blockchain. Bukan juga mereka yang datang terlambat. Yang tertinggal adalah mereka yang sebenarnya sudah tahu, tetapi memilih menunda keputusan sampai semuanya terasa aman dan pasti. Padahal di saat penundaan itu terjadi, sebagian kecil peserta di Pi Network sudah membangun posisi yang tidak lagi bisa dikejar hanya dengan akumulasi saldo. Mining menghasilkan Pi. Node membangun posisi. Keduanya berjalan dalam ekosistem yang sama, tetapi dampaknya berbeda terhadap peran seseorang di dalam jaringan. Satu hanya mengumpulkan, yang lain ikut menjaga dan menguatkan struktur. Di titik ini, penting untuk dipahami, ini bukan kewajiban bagi semua pioner. Tidak semua harus menjalankan node, dan tidak semua berada pada tahap yang sama dalam memahami sistem ini. Namun bagi mereka yang ingin memahami lebih dalam, dan melihat bagaimana posisi dibangun di dalam jaringan, informasi ini menjadi relevan. Karena pada akhirnya, setiap keputusan dalam ekosistem ini bersifat sukarela, tetapi konsekuensinya tetap nyata. Jadi sebelum kembali membuka aplikasi dan mengklaim reward hari ini, ada satu pertanyaan sederhana yang perlu dijawab secara jujur. Apakah posisi Anda saat ini benar-benar berbeda dari mayoritas, atau Anda masih berada di lapisan yang sama tanpa menyadarinya? Yang paling berisiko tertinggal bukan mereka yang lambat belajar, tetapi mereka yang merasa sudah berada di posisi yang tepat, padahal sebenarnya belum pernah bergerak ke level berikutnya.